Kawasan hutan dengan tujuan khusus Wanadipa Universitas Diponegoro merupakan kawasan pendidikan dan konservasi yang berfungsi sebagai laboratorium alam terpadu. Kawasan ini dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan akademik, penelitian, serta pengembangan pembelajaran berbasis lingkungan secara berkelanjutan. Sebagai kawasan hijau yang aktif dengan kegiatan pembibitan, pemeliharaan tanaman, dan agrowisata edukatif, KHDTK Wanadipa memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, khususnya dalam pengelolaan air dan kesuburan tanah. Salah satu upaya yang dapat diterapkan untuk mendukung fungsi tersebut adalah pemanfaatan biopori sebagai sarana resapan air. Sebelumnya, KHDTK merupakan salah satu laboratorium alam di mana kita bisa melakukan banyak sekali pembelajaran di KHDTK ini. Namun, secara topografis, KHDTK ini terletak pada wilayah yang banyak sekali lereng dan kemudian banyak sekali potensi adanya longsor dan juga erosi. Nah, oleh karena itu kita memerlukan yang namanya daerah resapan air seperti biopori untuk menanggulangi curah hujan dan sebagainya macamnya. Sehingga nanti peluang dari longsor itu sendiri terjadi sangat minim. Dan juga selain itu, biopori juga sangat bermanfaat karena dengan adanya biopori kita bisa mengurangi limbah organik yang ada di sekitar. Seperti itu. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa resapan air dengan adanya biopori selain berdampak kepada pengurangannya peluang dari erosi, juga bisa meningkatkan humus dan juga seresah yang ada di dalam tanah begitu, sehingga selain sebagai daerah resapan air atau reservoir air, biopori ini juga bermanfaat bagi kesuburan tanah sekitar begitu. Dan juga tadi ketika terjadi permasalahan yang terlalu banyak sampah organik seperti dedaunan dan segala macamnya, itu bisa kita timbun dan juga kita gunakan sebagai substrat untuk pada biopori yang kita miliki begitu. Untuk biopori sendiri memang sudah tepat karena biopori sederhana sekali, memerlukan pralon, kemudian dan alat bahannya dapat kita temukan di tempat sekitar, kemudian kita dapat menggunakan sampah organik yang ada di sekitar tempat KHDTK ini untuk sebagai substrat tadi. Nah, jadi saya rasa untuk biopori ini sudah sangat tepat digunakan sebagai langkah awal kita untuk menahan air agar dapat menjadi air tanah dan juga bisa kita manfaatkan untuk keberlanjutan kita nanti. Baik, untuk menjadi pembelajaran, harapannya nanti setelah biopori ini sukses disebar ke di 10 titik 10 titik di KHDTK ini, harapannya nanti kita dapat melatih masyarakat sekitar untuk aware dan juga memiliki kesadaran terhadap alam sekitar, bahwa dengan kasus banyak maraknya pohon yang semakin berkurang, kita bisa menggunakan biopori ini sebagai daerah resapan air dan juga bisa mengurangi limbah-limbah organik yang ada di sekitar kita. Dalam persentase skala, sebenarnya biopori tidak mengurangi sampah organik dalam jumlah yang banyak, tetapi dapat menjadi salah satu solusi di mana ketika titik biopori itu lebih dari beberapa tempat dan sampah organik dalam skala rumahan yang sangat kecil itu sampah organiknya bisa berkurang begitu. Nah, untuk daerah resapan air sendiri, proses biopori dalam menampung air hujan itu sebenarnya tergantung dengan
bakteri dan juga mikroorganisme yang ada di dalam biopori itu sendiri, di mana bakteri dan mikroorganisme itu dapat mengurai sampah organik yang kita sediakan ya sebagai substrat mereka untuk tumbuh, dan kemudian dari substrat tersebut akan berubah menjadi bentuk seperti tanah ya, karena pelapukan dan sebagainya macamnya. Dan tanahnya itu sendiri memiliki pori-pori yang besar, sehingga nanti ketika air hujan turun dan masuk ke dalam celah dari biopori tersebut, itu bisa sampai dalam tanah ya, dan bisa tersimpan menjadi air tanah seperti itu. Kalau selama ini kan pengolahan sampah cuma dibeda-bedain aja sih, kayak anorganik sama organik gitu. Kalau organik cuma tak buang begitu saja, kalau anorganik ya tak kumpulin terus dibuang ke tempat TPU gitu sih sampai sana. Kalau ditanya cukup belum cukup sih kan, soalnya banyak kan ya, sampah organik kan bisa diolah gimana gitu, kayak POC, terus organik yang apa sih dikasih tanah itu terus dikasih daun-daun itu bisa kompos daun-daun gitu sih, kan bermacam-macam gitu. Ya lebih mudah ya kan, soalnya udah ditempatin tempatnya di situ kan, bisa nggak usah nyari-nyari tempat di mana, kan langsung dimasukkan situ kan ya kalau biopori. Biopori adalah cara sederhana untuk membantu tanah menyerap air dengan lebih baik. Bentuknya berupa lubang kecil yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah. Meski terlihat sederhana, biopori punya peran besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan, terutama di kawasan hijau seperti KHDTK Wanadipa Universitas Diponegoro. Saat hujan turun, air seringkali langsung mengalir di permukaan tanah dan tidak sempat meresap. Disinilah biopori berperan. Lubang biopori membantu air hujan masuk ke dalam tanah sehingga genangan air bisa berkurang dan cadangan air tanah tetap terjaga. Tanah pun menjadi lebih sehat dan tidak mudah kering. Biopori juga memberi ruang bagi organisme tanah seperti cacing dan mikroorganisme untuk bekerja secara alami. Aktivitas mereka membantu memperbaiki struktur tanah dan membuat tanah menjadi lebih gembur. Lingkungan sekitar tanaman pun menjadi lebih lembab dan subur. Selain sebagai lubang resapan air, biopori dapat diisi dengan bahan organik sederhana yang ada di sekitar kita. Bahan ini akan terurai secara alami dan membantu meningkatkan kualitas tanah. Dengan cara ini, biopori tidak hanya bermanfaat untuk air, tetapi juga mendukung kesuburan tanah dalam jangka panjang. Di KHDTK Wanadipa, penerapan biopori juga menjadi bagian dari kegiatan edukasi lingkungan. Melalui media edukasi digital, informasi tentang biopori disajikan secara singkat, jelas, dan mudah dipahami. Harapannya, siapapun yang berkunjung bisa mengenal biopori dan menerapkannya di lingkungan masing-masing. Penerapan biopori di KHDTK Wanadipa menjadi solusi yang sederhana, ramah lingkungan, dan mudah diterapkan. Upaya ini tidak hanya mendukung konservasi tanah dan air, tetapi juga menjadi media edukasi yang aplikatif bagi mahasiswa dan masyarakat. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, KHDTK Wanadipa dapat terus berperan sebagai kawasan pendidikan dan konservasi yang adaptif terhadap tantangan lingkungan. Dengan langkah kecil seperti biopori, kita bisa ikut berkontribusi menjaga lingkungan. Sederhana, mudah dilakukan, dan manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang. Halo, kami dari tim KKN Tematik Universitas Diponegoro. Hari ini, kami melaksanakan kegiatan pembuatan biopori di lingkungan KHDTK Wanadipa sebagai upaya pengelolaan limbah organik dan peningkatan kualitas lingkungan. Kegiatan dimulai dari penentuan titik biopori, pengoboran tanah, hingga pengisian limbah organik. Proses ini dilakukan bersama pengelola KHDTK dan kelompok tani sebagai bentuk kolaborasi untuk menciptakan sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Saya terkesan banget karena kan sisa-sisa sayuran dan daun kering kan bisa langsung dimasukkan ke biopori biar menjadi kompos kan ya.
terus jadi sekitar tanaman tuh menjadi gembur, terus subur gitu, sama ada cacing-cacingnya kan, sisa itu kan pembusukan ya, jadi kan menjadi subur dari sekitar tanaman itu gitu sih. Jadi kan ada tempatnya, udah ada tempatnya itu kan, dulu kan belum ada ya, sekarang kan kalau udah ada kan apa ya, enak lah masukin gitu kan nggak dibuang sia-sia apa sampah organiknya. Dulu kan dibuang begitu saja kan, nggak tahu kan kalau bisa buat biopori gitu kan. Jadi kalau musim kemarau kan, kalau ada biopori kan bisa apa ya, memunculkan air ya itu ya Kak. Jadi kan tanaman nggak begitu kering banget gitu ya, meresap. Biasanya kan kalau pas kering musim kemarau kan kering banget, jadi kan harus nyiram manual kan itu ya kan, itu bisa terbantu lah kalau musim kemarau juga. Ya sangat terbantu juga kerjasamanya kan, udah diberi biopori gitu kan. Kalau dari komunikasinya itu gimana ya Mbak? Ya sangat baik komunikasi antar KKN dengan kantor, orang-orang kantor. Oh iya. Bisa sampai ke bawah-bawah sih kan, soalnya lahannya bukan sekitar kantor saja, kan dari ujung sana sampai ujung sana kan belum kan. Kalau dikasih itu kan biar menyuburkan tanah, dan tanahnya tuh nggak kering, soalnya sini tanahnya tipenya kering, terus kalau pas hujan tuh becek banget kan, tanah lempung ya. Melalui penerapan biopori yang dipadukan dengan media edukasi digital, pengelolaan bahan organik di KHDTK Wanadipa Universitas Diponegoro kini dapat dilakukan dengan cara yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Langkah sederhana ini membantu menjaga daya serap tanah, mendukung keseimbangan lingkungan, sekaligus menjadi sarana pembelajaran yang mudah dipahami. Program ini merupakan bagian dari kegiatan KKN tematik yang tidak hanya berfokus pada pelaksanaan di lapangan, tetapi juga pada proses edukasi dan keterlibatan berbagai pihak. Mahasiswa, pengelola kawasan, dan masyarakat diajak untuk bersama-sama memahami pentingnya pengelolaan lingkungan melalui tindakan nyata yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kolaborasi dan edukasi, biopori tidak sekedar menjadi lubang resapan air, tetapi juga simbol kepedulian terhadap lingkungan. Dari langkah kecil yang dilakukan bersama, diharapkan muncul dampak positif yang berkelanjutan bagi kawasan KHDTK Wanadipa dan lingkungan sekitarnya. Dari limbah menjadi manfaat, dari aksi sederhana menuju dampak nyata.